Saya kalau ditanya orang, Pak Ming kok kurus banget? Kalau saya gemuk, saya tidak mau membuat rakyat tersinggung. Ini gara-gara minyak kelapa, Pak. Betul. Ya, terima kasih. Itulah kearifan lokal Indonesia. Ya. Saya kira Pak Ferdinand di Indonesia Timur, saya di Indonesia Barat. Betul. Itu kita punya kesamaan kearifan lokal. Betul. Dan kearifan lokal juga bisa kita tarik masuk ke urusan perumahan, Oh iya, urusan sangat. properti. Karena properti itu kan saya kira di dalam tiga kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok manusia. Betul. Dan kebahagiaan sesungguhnya itu ada di rumah Ya. ketika ngumpul dengan keluarga. Ya makanya kan ada filosofi bahwa everything begin at home. Jadi kalau lo mau sukses di luar itu di rumahnya mesti beres dulu. Jangan berpikir jadi RT, keluarganya aja nggak beres. Apalagi dibersihin kan. Halo Sobat Iwa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ferdinand Lamak dan kita sedang berada dalam program Obral Properti, obrolan profesional dan properti entusias. Dan pada kesempatan kali ini kita kehadiran seorang tamu, sosok yang mungkin tidak asing lagi untuk Sobat Iwa sekalian. Beliau adalah Pak Deddy Gumilar atau yang lebih akrab disapa dengan Kang Miing. Iya. Pak Iya. Ferdinand, apa kabar? Kabar baik, Kang. Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Sehat juga, Kang? Sehat, tapi saya agak cemburu Oh ya. hari ini. Lihat Pak Ferdinand, beberapa bulan lalu bertemu, badannya biasa saja, sekarang lebih gemuk gitu ya. Kenapa? Ini patut dicurigai nih. Kalau minyak goreng susah dicari, tapi ada orang gemuk, ini persoalan ini. Saya kalau ditanya orang, Pak Ming kok kurus banget? Kalau saya gemuk, saya tidak mau membuat rakyat tersinggung. ini gara-gara minyak kelapa, Pak. Betul. Kalau di kampung saya namanya minyak keletik. Betul. Jadi ibu saya suka ngumpulin kelapa-kelapa tua itu, Iya. saya yang kupas, Betul. saya parut gitu, Betul. lalu dibikin apa namanya? Santan Betul. Pokoknya diolah jadi diolah jadikan minyak gitu, minyak kelapa. Betul. Saya sampai sekarang saya bisa melakukan itu, Pak. Betul ya. Bisa bikin jadi minyak. Kita anak-anak desa tuh Iya, pernah betul, bikin. Jadi kemudian ada galendonya tahu, ada Betul, sisanya, betul. sisa pembakarannya, Ampasnya itu. ampasnya. Itu jadi makanan. Itu jadi makanan. Kalau dimasak sama daun pepaya, Wah, mantap sekali. Apalagi sama paha ayam. Wah. iya. Ya, Jadi, terima kasih. Itulah kearifan lokal Indonesia. Ya, Saya kira Pak Ferdinand di Indonesia Timur, saya di Indonesia Barat. Betul. Itu kita punya kesamaan kearifan lokal. Betul. Dan itulah yang membuat Indonesia kuat. Dan kearifan lokal juga bisa kita tarik masuk ke urusan perumahan, Oh iya, urusan sangat. properti. Karena properti itu kan saya kira di dalam tiga kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok manusia. Betul. Di antaranya adalah mungkin pertama pangan tentu orang harus makan gitu. Ya. Lalu orang harus punya tempat tinggal, Ya. tempat berteduh itu prinsip. Betul. Gitu kan. Burung aja nggak sekolah punya rumah gitu. Punya rumah. Dia bikin sendiri. Ya burung camar atau burung pipit, mereka di dahan-dahan pohon bisa bikin rumah gitu. Kemudian ya sandang, Pangan, sandang, papan. pangan, sandang, papan. Papan. Nah, ini saya kira kita bicara papan. Iya. Artinya tiga kebutuhan ini tidak bisa dipisahkan. Betul. Orang punya rumah tapi nggak makan juga mati. Betul. Gitu. Tapi orang bisa makan tapi nggak pakai baju juga susah. Betul. Gitu. Betul. Iya. Jadi ini kita bicara korelasinya ya. Dan bagaimana masyarakat atau ya seseorang memenuhi tiga kebutuhan pokok tersebut itu berkaitan dengan bagaimana perilaku mereka, kebiasaan-kebiasaan dalam lingkup. Sehingga kalau tarikan dari kebudayaan tadi, maka sebetulnya erat sekali antara urusan rumah atau kebutuhan papan tadi dengan Ya. budaya Ya. sesungguhnya. Satu titik kebutuhan ya dengan cara budaya berpikir dan bertindak itu memiliki resultan yang memang tidak bisa dibohongi. Itu teknis banget tuh. Betul. Pasti itu. Artinya gini, siapa dia memilih rumah apa dan seperti apa itu ada dalam pikiran orang. Betul. Karena pikiran orang yang pertama dia akan menentukan nasib dan perjalanan hidup orang itu sendiri. Dari pikiran maka bisa menjadi ucapan, ucapan bisa menjadi tindakan, dan tindakan bisa menentukan nasib orang baik atau tidak. Ini dalam berat ini. ini topik kita ini. Ya. Ya. Dari soal hunian, soal Betul. rumah itu filosofinya banyak. Tidak mungkin kita bicara rumah tanpa bicara kebudayaan. Sebab apa? Rumah adalah produk kebudayaan. Betul. Properti adalah produk kebudayaan. Jangan bicara properti hanya dari sisi perspektif ekonomi dalam konteks investasi. Investasi. Bahwa rumah itu menguntungkan, yes. Betul. Sisi lain dalam bisnis. Tetapi mana memilih keuntungan atau kenyamanan tinggal.
nggak apa-apa rumah gua nggak enak, yang penting gua laku harganya mahal. Bisa ada orang kayak gitu. Tapi orang ya harganya wajar sajalah, tapi ya kami nikmati. Kalau Pak Ferdinand nanya ke saya, sebelum nanya saya jawab duluan. Betul. Bagaimana konsep berpikir saya tentang rumah? Nah, itu. Ya kan? Iya, Kalau iya. saya berpikir dari, mohon maaf, bukan primordial, tapi perlu disampaikan. Ini secara budaya melalui ajaran agama yang tidak bisa lepaskan. Iya. Kalau di konsep agama saya adalah baiti janati. Rumahku adalah sorgaku. Bagaimana menciptakan sorga di dunia? Di rumah pertama. Betul. Seseorang punya jabatan, seseorang punya kekayaan, punya istri cantik, anaknya narkoba, sorga nggak? Enggak. Betul. Betul nggak? Betul. Anaknya nakal, nggak mau sekolah, masalah nggak? Masalah. So, everything begin at home. Itu prinsip buat saya. Nah, ada satu pertanyaan, ini berkaitan dengan yang Kang Ming jelaskan barusan. Perlu nggak seseorang jatuh cinta atau punya ikatan emosional dengan rumah? Rasanya sih bukan hanya perlu, itu kebutuhan. Kebutuhan. Nah, itu bertentangan dengan prinsip investasi properti. Tidak selalu. Tergantung bagaimana mensiasatinya. Kan lebih bagus rumah itu dihuni oleh kita dan disukai oleh orang lain juga. Kalau seseorang kita mewakili orang lain begitu lihat rumah kita, enak banget ya. Acap kali orang masuk ke rumah kita, enak ya rumahnya. Berarti pilihan kita nggak salah. Artinya kita mewakili keinginan orang lain juga sama. Hampir semua orang, Pak Ferdinand, ingin di rumah itu nyaman. Iya. Urusan lakinya betah di rumah pasti ada faktor lain. Kalau saya, ya kan? Atau memang bengal dari awal. Iya, iya, iya. Tapi saya ingin kembali ke konsep baiti janati tadi, bahasa Arabnya itu adalah rumahku adalah surgaku. Bagaimana kita menciptakan suasana menjadi surga? Kalau demikian, Surga itu kan ada di sini, di hati. betul. Jadi kebahagiaan lu jangan cari, kata orang anak Jakarta bilang. Lu harus ciptakan. Iya. Kalau kesenangan bisa diciptakan dari sini, bisa karena otak. Iya. Ke disco, nyanyi, di sini loh, bukan di sini. Oke. Tapi kalau Pak Ferdinand punya rumah, ada suara jangkrik, ada suara burung, ada suara air, ada suara musik yang sophisticated misalnya, yang klasik, yang enak. Bagi orang yang suka ya, ketenangan, suka kontemplasi. Kalau suka orang dengan berwarna-warni meriah, dia menggunakan cat yang berwarna-warni, itu sangat tergantung filosofi hidupnya, pandangan hidupnya. Kalau membuat rumah tata ruang organisasinya ya dia yang suka, kalau orang sudah bilang blang-blong artinya lepas, tanpa sekat, itu dia jiwanya bukan pemberontak tapi pembebas gitu. Kalau Kang Ming konsep rumah Saya pembebas. pembebas ya. Nah, saya ingin rumah itu luang oke. itu tanpa sekat. Itu menunjukkan biasanya orang yang sangat egaliter harusnya. Seperti tadi yang barusan digambarkan, rumah yang luas, Ya. yang ada burung, suara burung. Luas secara fisik berbeda dengan luas secara psikologis. Oke. Aduh, rumah saya sih sempit, Pak. Yang penting penghuninya luas hatinya. Oh, ini. Ya kan? Ini agak beda nih. Iya, iya. Sebab apa? Saya bilang konsep baiti janati adanya bukan di mata tapi ada di hati. Betul. Gitu loh. Mungkin mebel kita nggak mahal tapi nyaman, tapi dia memiliki chemistry dengan interior yang lainnya karena memang direncanakan oleh ahli misalnya, oleh ahli interior design misalnya. Gitu. Jadi kembali ke konsep itu, sebab apa? Rumah it is not just a bedroom. Iya, betul. Jadi bukan cuma tempat tidur gitu loh rumah itu. Dia tempat segala macam aktivitas sosial, budaya ada di situ. Bangun tidur, dia mungkin pendekatan kepada Tuhannya masing-masing sesuai dengan agama yang dianutnya. Maka dia membutuhkan sebuah rumah yang bisa berdoa dengan nyaman. Betul. Lalu rumah juga yang luasnya punya keakraban dengan anggota keluarganya, agar anggota keluarganya terkontrol secara komunikasi. Secara view tidak membosankan. Sudut, walaupun kursinya itu saja, kalau ditukar posisinya akan menjadi berbeda. Nah, saya punya pikiran kayak gitu. Bagaimana menciptakan rumah menjadi betah? Itu tergantung dari diri kita sendiri. Bukan soal ukurannya, Pak. Banyak rumah yang gedung bertingkat di kawasan-kawasan elit Jakarta. Mungkin di rumah hanya beberapa hari, sisanya di luar negeri. Atau bahkan nyaris dia pulang dari kantor tengah malam, taunya cuma tempat tidur sama garasi dan pagi-pagi breakfast atau makan pagi lalu jalan lagi. Apa dia pernah menikmati sudut-sudutnya, ada pas bunga, ada kaktus, ada ikan hias? Belum tentu loh.
kalau pemaknaan setiap orang terhadap rumah yang dia huni sedalam yang tadi Kang Ming gambarkan, berarti rasa-rasanya nih orientasi orang untuk beli rumah dan jual karena nilainya harganya naik menjadi minim sekali ya Kang? Enggak juga. Kalau rumah kita bikin nyaman, otomatis menurut saya nilainya akan tinggi. Karena apa? Animo orang untuk meniru rumah kita, animo orang untuk memiliki rumah kita akan tinggi. Iya betul. Kita kita iklanin di mana-mana rumah, tapi begitu lihat rumahnya jorok ini, orang nggak minat. Tapi kalau dari awal kita sudah setting seperti kita bagaimana betahnya di rumah kita nyaman, orang lain juga pasti akan merasa nyaman. Jadi saya pikir kalau pikiran kita tadi tidak ada korelasinya dengan investasi. Salah sekali. Cuma itu mengandaikan bahwa kadang agak susah juga untuk mencari kesamaan selera soal rumah. Seorang marketer, seorang ahli komunikasi, marketing komunikasi, dia akan memikirkan begitu beragam selera orang, itu subjektivitas. Tapi ada standar umum loh. Orang tidak akan beli rumah kalau di Jakarta, misalnya kota besar hanya orang kalau kamar mandinya nggak di dalam kamar misalnya, sederhana aja. Kayak developer bangun rumah ya, semuanya dia berlakukan standar umum lah. Iya. Nah kalau di rumahnya Kang Miing, sedikit mau tahu sedikit rahasia dapur deh Kang Miing. Siapa yang sebetulnya lebih dominan untuk ngatur rumah? Saya. Oh Kang Miing ya? Saya kebetulan. Ya bukan saya dalam pengertian istri harus enggak. Ya berbanding sama lah. Akan tetapi saya sebagai imam, sebagai leader ngelid, saya kasih penjelasan dan istri saya setuju. Gitu. Saya tahu bagaimana saya menciptakan, merancang dapur bersih atau pantry agar istri saya walaupun dia udah mau dandan mau pergi kemanapun masih bisa memanaskan, menghangat makanan gitu. Itu kan juga penting. Agar dia masak tapi tidak kotor, dapurnya harus bersih. Gitu loh. Jadi Kang Ming mengatur semua itu tapi demi kenyamanan semua yang ada di dalam. Saya membayangkan istri saya dan anak saya akan nyaman dengan yang saya ciptakan ini gitu. Yang saya rancang ini gitu. Kan kita bagian dari keluarga. Bukan berarti tiba-tiba udah jadi baru kasih tahu, enggak. Bu, ayah mau bikin kayak gini tuh. Ya bisa nggak digini? Ada rundingnya. Tapi gagasan awalnya selalu dari kita. Agak sedikit berbeda dan kebanyakan orang karena biasanya istri yang lebih dominan untuk ngatur rumah. Istri posisinya influencer Pak, memberikan pengaruh. Sekarang gini, datang suami istri ke kantor marketing. Yang punya buying power siapa? Bapak dong. Tapi yang punya pengaruh kan ibu. Enggak, mama mau yang ini, bapaknya nurut. Nah kalau saya berunding, kalau kayak gini, ini gini, karena mungkin saya paham tentang properti. Iya betul. Kalau bapaknya banker yang tidak begitu peduli dengan rumah, mungkin saja. Umumnya biasa karena saya memahami itu, rumah itu saya yang rancang. Tatanan, susunan organisasi ruangan itu saya yang bikin. Ada yang unik dari rancangan Pak Kang Ming ini? Tidak ada yang unik ya? Tidak ada yang unik dalam pengertian yang berbeda dari kebiasaan orang. Enggak, biasa saja. Oke. Sebab apa? Saya ingin everybody happy. Semua orang datang ke rumah saya itu nyaman, convenient. Dan terbukti dari tamu-tamu atau keluarga atau orang lain, teman gitu. Kalau ada syuting, ada apa, enak banget sih rumah lu. That's the point, menurut saya. Itu ada respon. Itu kan riset kecil Pak. Iya betul. Saya bikin ruang makan untuk keluarga itu di luar. Berapa luas sih rumahnya? Enggak besar ya, mungkin kalau meterannya dia lebih dari 500 kurang sedikit lah. 500 kurang atas bawah. Atas bawah, 2 lantai ya? Di bawah, di atas kamar 2 anak. Ada ruang keluarga di atas untuk nonton TV dan ada studio saya sedikit gitu untuk anak-anak internet. Kemudian di teras, di balkon ada biliar karena saya senang gitu. Jadi rumah saya dibikin kayak rumah villa gitu, kayak rumah gunung, tapi di kota. Suasananya kayak gitu, bentuknya persis kayak villa kalau lihat dari gambar itu. Gitu. Dan anak sama istri tidak keberatan dengan hasil rancangannya, semuanya happy ya? Sampai sekarang nggak ada yang kabur sih. Iya, berarti kan dia betah Pak. Iya. Kalau dia nggak betah dia kabur. Betul. Ke hotel atau kemana gitu. Nyatanya betah-betah aja. Dan saya orang yang mengkreat selalu gitu. Terutama kalau lagi sakit atau tempo hari habis operasi, itu makan pagi selalu tidak di tempat di meja makan kalau saya. Saya ini tukang adventure, tukang camping, jadi punya peralatan camping, ada meja yang outdoor. Jadi pasang di rumput-rumput itu meja makan pagi-pagi bersama burung-burung, itu saya.
di taman, di bawah pohon rambutan, itu makan pagi. Atau makan sore yang tidak terlalu malam, menjelang maghrib makan jam 5 gitu. Saya bukan di situ. Apalagi pas ada cucu, ada apa, anak-anak main di rumput, saya makan di situ. Dan selalu saya ngelit, selalu saya yang mimpin. Gitu. Bu, tolong ayah pengen makan pagi di halaman ya, halaman belakang. Oke. Gitu loh. Jadi itu iya. pentingnya menurut saya. Bagaimana membangun baiti jannati atau rumahku adalah surgaku, sangat tergantung orang yang memimpinnya kalau menurut saya. Jadi saya punya kepercayaan banget untuk membangun sebuah keluarga atau anak yang berhasil atau tidak. Berhasil itu tidak harus selalu kaya, Pak. Kalau zaman sekarang asal anak nggak narkoba aja udah sukses deh. Kalau saya sih gitu ya. Itu sangat tergantung, ya everything begin at home. Sebab apa? Anak itu dari 0 tahun sampai dengan 6 tahun dan 12 tahun sampai dengan 25 tahun, itu dia yang pertama dilihat adalah lingkungan rumah. Jangan berharap kita nuntut anak kita jadi soleh kalau kita aja juga brengsek. Betul. Kita aja jarang di rumah, gimana anak baik? Nggak bisa dong. Jadi saya ciptakan rumah itu ini mungkin. Kang Ming, di ruang mana atau di pojok mana tempat yang paling banyak Kang Ming habiskan waktu di rumah? Kalau di luar itu teras belakang. Teras belakang. Dan saya juga jarang duduk di teras depan. Karena depannya langsung tetangga-tetangga. Walaupun pagar saya tinggi dan itu di situ ada pohon rambutan, ada pohon mangga besar, ada pohon alpukat yang di depan loh ya. Ada lengkeng. Depan pun cukup luas. Cukup luas. Tapi saya jarang nikmati. Jarang sering di belakang ya? Saya lebih nikmat di belakang karena saya lebih luas. Sambil ngapain tuh? Kalau yang saya bilang, saya ini kan nggak sekolah Pak Ferdinand. Bener, saya tuh nggak sekolah. Jadi punya kesadaran literasi yang lumayan. Hobinya baca. Di tiap sudut ada buku. Jadi kalau duduk di situ ada buku apa aja, sambil baca 4 lembar, taruh lagi. Nanti ke ruang TV itu ada buku lagi gitu aja. Gitu. Jadi di situ saya senang habiskannya. Entah ngopi dengan pisang goreng. Di depannya ada tempat fitness saya, gitu. Ada treadmill, ada angkat beban di situ. Di situ ada kolam ikan untuk ikan-ikan, segala macam ikan ada di situ. Lalu ada rumput, lalu ada pohon-pohon itu tadi sebagai habitatnya burung. Dan ternyata kita nggak usah piara burung, beli mahal-mahal burung. Setiap pagi dan sore menjelang malam itu burung datang. Sediakan pohon aja, Pak. Iya. Dan burungnya banyak, Pak. Banyak sekali burung datang bersahabat dengan kita. Dan dia berani kalau saya lempar-lempar nasi kering gitu ke rumput, terbang ke bawah. Gitu. Itu menurut saya itulah kesenangan menurut saya. Itulah kebahagiaan menurut saya gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh lah. Ya kalau punya uang tidak ada yang salah ke luar negeri atau ke Padang, ke NTT, kemana ada piknik boleh. Saya juga sama. Cuma maksudnya jangan mubazir membuat rumah sudah mahal dan besar lalu tidak dinikmati sebagai surganya keluarga. Betul. Dan kebahagiaan sesungguhnya itu ada di rumah ketika kumpul dengan keluarga. Ya makanya kan ada filosofi bahwa everything begin at home. Jadi kalau lo mau sukses di luar itu di rumahnya mesti beres dulu. Jangan berpikir jadi RT, keluarganya aja nggak beres. Apalagi di presiden. Iya nggak? Iya. Oke, Kang Ming, kita sudah dibatasi oleh waktu juga. Sobat Iwa, kita sudah mendengar banyak cerita, banyak pemikiran, filosofi yang disampaikan oleh Kang Ming tentang rumah dan kebudayaan. Idealnya rumah harus menjadi tempat yang nyaman, tempat yang melahirkan kebahagiaan buat keluarga, supaya kita tidak mencari kebahagiaan di luar, di tempat yang lain. Closing statement saya hanya satu. Bukan berarti kalau rumah yang senyaman ini lalu tidak punya nilai investasi. Justru kita tinggal mau ciptakan dahulu. Apakah mau marketable ataukah mau convenient-nya dulu. Orang membeli rumah bukan karena harganya mahal, tapi juga ingin convenient, ingin nyaman dia di situ. Kalau nyaman, harga mahal dan investasi bagus itu outputnya, Pak. Akibatnya. Jangan menjadi tujuan pertamanya. Kalau tujuan pertamanya Bapak mau untung besar beli rumah, pasti speknya juga rendah. Tapi ngapain pakai marmer bagus-bagus ntar juga mau dijual? Nah, berpikir kayak gitu. Tapi apa yang Kang Ming sampaikan itu kan terbukti benar bahwa ternyata rumah-rumah second kan juga laris. Iya. Justru itu ya kan? Rumah second laris kan? Artinya tidak mungkin orang membeli rumah bekas orang yang sesungguhnya dia tidak mungkin membayangkan bahwa akan nyaman tinggal di situ. Jadi menurut saya rumah tidak bisa dilepaskan secara filosofi dengan batin orang. Kalau gitu saya punya satu pertanyaan terakhir, Kang Ming.
dijawab secara cepat saja, rumah second atau rumah baru? Rumah second. Rumah second ya. Kenapa tuh kan? Kenapa? Tuh? Rumah second kalau memang orang itu membuatnya nyaman, kita akan tinggal melanjutkan. Tetapi kalau di sisi lain rumah baru, kita harus menciptakan. Lagi, betul. Oke. Kang Weng, terima kasih banyak sudah sama-sama Pak Fer. Meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol di Obral Properti. Kali ini Kang Weng sebagai tamu, meskipun di program yang lain Kang Weng menjadi host ya. Tapi Sobat Iwa mendapatkan banyak sekali informasi dan pengetahuan, pemahaman, terutama yang berkaitan dengan filosofi rumah, kebudayaan. Betul. Dan kita mendengar langsung dari pekerja seni yang juga Sobat Iwa ketahui bahwa Kang Weng ini banyak menghabiskan waktu untuk membaca seperti yang tadi disampaikan, dan juga di rumah banyak sekali buku-buku. Nah, jadi satu hal, rumah saya teras belakangnya untuk latihan menjelang syuting atau apa, para pelawak kalau musik itu latihan di rumah saya di teras. Cukup luas, luar biasa. Tinggal gelar karpet, kita duduk bareng. Jadi saya kira mungkin terakhir dari saya bahwa pilihan rumah itu adalah pilihan hati. Betul. Gitu. Rumah jangan dijadikan sekedar hanya benda investasi, tapi investasi menjadi akibat dari sebuah pemikiran tentang kenyamanan itu. Baik. Terima kasih Kang Weng. Sama-sama Pak Fer. Sobat Iwa, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Ferdinand Lamak mohon pamit. Jangan lupa ikuti terus informasi seputar properti dan tren pasar di program Obral Properti hanya di channel Iwa Property and Lifestyle TV, Iwa TV The Pilot Simply Inspiring. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa